Yuk, sap kundes-kundesku. Balik para aku Alvan. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Alvan. Oke, sekarang kita bakal masuk segmen obrolan penting lagi. Di obrolan penting kali ini, aku bakal nge-share ke kalian berita terupdate di Jepang hari ini tuh apa. Dan berita terupdate kali ini menurut gue tuh apa sih namanya, hal tergila yang pernah gue tahu tuh. Kenapa? Karena pemerintah Jepang buat mengantisipasi atau buat meningkatkan populasi penduduk Jepang asli nih, mereka rela menggelontorkan dana sekitar 2 miliar yen atau sekitar 271 miliar rupiah. Coy, ini gila sih, beneran ini gila. Parah. Karena beneran coy, penduduk asli Jepang semakin menurun. Setiap tahun tuh populasi penduduk Jepang semakin menurun. Yap. Dana ini bakal digunain, dialokasikan ke apa sih namanya, program mencari jodoh. Dan aku baca di internet ya, di Japan Times. Gila nggak tuh? Ini berita update hari ini loh. Tapi rencana penggelontoran dana ini bakal diwacanakan sekitar tahun 2021 awal. Menurut gue ini benar-benar ide yang gila coy. Karena apa? Demi meningkatkan populasi, pemerintah berani menggelontorkan dana segede itu. Enggak seperti yang di sana tuh, buat membantu ekonomi masyarakat malah disakuin sendiri. Itu beritanya yang itu udah masuk ke televisi Jepang coy. Dan gue malu coy sebagai penduduk Indonesia. Oke, next kita ke intisarinya. Dan rencananya dana ini bakal disebar ke 47 wilayah yang ada di Jepang coy. Yang paling kena sih baratnya ya kayak Tokyo, Osaka, karena di setiap kota besar, maaf nih ya, di tanda kutip, seks bebas banget coy. Jadi ya angka pernikahan di sana dan angka kelahiran di sana itu minim coy. Karena beneran ini menurut gue ya negara yang salah dalam tanda kutip membebaskan seks itu, malah menurunkan minat buat nikah coy. Jadi ya semakin lama penduduknya semakin nurun dong. Dan inisiatif pemerintah harus rela mengeluarkan dana banyak banget untuk meningkatkan populasi dari penduduk asli. Seperti yang di video aku sebelumnya kan, tuh orang Jepang malas nikah karena ekonomi lah, karena ya udah terbiasa tanda kutip melakukan hubungan seks. Menurut survei di sini tuh tingkat kesuburan wanita di Jepang itu cuma 1,369. Itu angka terendah di dunia coy. Bayangin, di Indonesia sampai 3B karena populasi masyarakat Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Di Jepang kebalikannya coy. Di sini malah populasinya semakin menurun. Di sini beneran coy, orang tua lansianya lebih banyak daripada anak-anak mudanya. Orang yang lebih tua atau yang udah berumur lebih banyak daripada yang masih seumuran aku nih. Dan ini maaf kalau anginnya gede banget, soalnya aku tag di luar anginnya parah. Dan ini mendung coy, dingin juga woi. Bener Indonesia nggak membebaskan seks, karena ya seperti inilah. Memang dalam agama juga nggak boleh kan seks bebas itu. Ya karena orang sini nggak ada yang punya agama, jadi ya bebas dong melakukan hal itu. Jadi ya keinginan buat menikah, keinginan buat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu berkurang coy. Ya intinya nih, dana 2 miliar ini bakal dialokasikan buat fokus ke pencarian jodoh. Nggak tahu itu buat aplikasi atau ketemuan secara langsung, face to face gitu kan. Ya mungkin buat aplikasi atau apa. Di sini tuh tulisannya ntar gue translatein dulu.
Anggaran ini bakal digelontorkan pada 2021 mendatang. Fokusnya untuk membangun sistem kecerdasan buatan untuk digunakan sebagai panduan mencari jodoh bagi penduduk Jepang. Ya intinya tuh program ini pemerintah Jepang itu menginginkan memperluas warga negara Jepang asli untuk mendapatkan kekasih. Ya mungkin ini aplikasi ya, kemungkinan aplikasi coy. Jadi ini khusus buat orang Jepang loh ya. Kalau buat kayak orang-orang luar kayak gini nggak berlaku uang itu coy. Sayang sekali. Tapi aku sendiri nih nggak pengen nikah sama orang Jepang coy. Menurut aku lebih menarik orang Indonesia sih. Kenapa ya? Nggak tahu juga, walaupun orang sini cantik coy. Cuma ya itu sih kurang menarik aja. Putih ya putih, tapi kurang menarikan orang Indonesia menurut. Orang Jepang aja kalau lihat cewek Indonesia tuh malah tertarik sama orang Indonesia katanya. Temen aku nih tak kasih lihat fotonya tuh, foto temen aku sendiri, katanya ih kok menarikan orang Indonesia daripada orang Jepang. Tapi entahlah, menurutku ya itu coy, kesalahan negara yang membebaskan seks itu bakal terjadi seperti ini coy. Karena beneran selama gue 3 tahun tinggal di Jepang ini, gue nemuin tempat prostitusi online ya, tempat prostitusi itu tersebar di mana-mana coy, bebas, nggak ilegal lagi coy. Di sini tuh legal hal seperti itu, hal yang wajar gitu. Yang penting jangan di tempat umum, karena sistem penduduk di sini ya individualistis sih juga sih. Jadi ya apa boleh dibuat, mereka ngurusin kita nggak boleh ngurusin mereka gitu sistemnya di sini coy. Oke coy, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Oke, minasang, mata kondo nengsimasu.